ketiga kita akan belajar tentang penamaan alkana rantai bercabang. Nama alkana rantai bercabang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama yang ditulis di depan itu adalah nama cabang. Dan yang ditulis sesudah nama cabang adalah rantai induk atau rantai utama. Contoh 3-etil 2,3,4 trimetil heptana. Maka dari nama alkana ini kita lihat terdiri dari yang ditulis lebih dahulu di depan 3-etil 2,3,4 trimetil itu adalah nama cabang, dan sesudah nama cabang itu heptana itu adalah nama rantai induk atau yang disebut dengan rantai utama. Yang pertama, bagaimana kita menentukan rantai induk atau rantai utama? Syarat yang pertama, rantai induk adalah rantai terpanjang dalam suatu molekul yang mempunyai cabang paling banyak. Syarat yang kedua, nama rantai induk itu adalah sama dengan nama alkana rantai lurus, disesuaikan dengan jumlah atom C pada rantai tersebut. Syarat yang ketiga dalam penulisan rantai induk atau rantai utama adalah penomoran pada rantai induk harus demikian rupa supaya posisi cabang harus dapat nomor terkecil, dan jika terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang yang harus ditulis lebih dahulu diberi nomor terkecil. Itu 3 syarat untuk menentukan rantai induk atau rantai utama. Berikut penamaan untuk rantai cabang. Syarat yang pertama, nama cabang atau nama rantai cabang sama dengan nama gugus alkil, di mana rumus umum daripada gugus alkil adalah CnH2n tambah 1, dengan N itu mulai dari nomor 1, 2, dan seterusnya. Jika C jumlah atom C-nya 1, maka rumus gugus alkilnya adalah CH3 2N tambah 1, maka hanya 3. Namanya adalah metil, di mana nama alkana akhiran ananya diganti dengan akhiran il. Jadi pertama metil, itu C-nya 1. Kalau C-nya 2, rumus molekulnya C2H5, namanya adalah etil, akhiran il. C-nya 3, rumusnya C3H7, namanya propil. C-nya 4, rumus molekulnya C4H9, namanya butil. C5, rumus molekulnya C5H11, namanya pentil. Dan seterusnya sampai dengan C10. Syarat yang kedua, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama dalam satu rantai induk, maka jumlah cabang yang sama dinyatakan dengan awalan. Jika jumlah cabangnya yang sama ada 2, contoh jumlah cabangnya metil-metil, maka jangan disebut metil-metil, tetapi cukup diberi awalan di, menjadi dimetil. Kalau ada 3 jenis cabang yang sama, maka diberi awalan
tri. Kalau ada 4 jenis cabang yang sama, maka diberi awalan tetra. Kalau ada 5 cabang yang sama, maka diberi awalan penta, dan seterusnya sampai 10. Dan syarat yang ketiga, jika terdapat 2 atau lebih cabang yang berbeda, maka cabang yang ditulis lebih dahulu disesuaikan dengan urutan abjad dari nama cabang tersebut. Contoh, cabangnya ada etil, ada metil, maka namanya harus ditulis etil lebih dahulu, baru metil. Mari kita perhatikan contoh berikut. Ada struktur molekul alkana seperti ini. CH3 rangkap 1, CH2 rangkap 1, CH2 rangkap 1, C, cabang CH3, cabang C2H5, rangkap 1 CH, cabang CH3, cabang rantai CH3. Sesuai dengan syaratnya tadi, maka yang pertama kita harus menentukan rantai utamanya dulu atau rantai induknya. Dalam menentukan rantai utama atau rantai induk, kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Kalau ada molekul yang seperti ini, maka yang pertama kita harus merombak dulu C yang ada 2 dan H yang ada 5 ini. Seperti ini. CH3, CH2, CH2, C, CH3. Yang ini dirombak, C-nya ada 2. Hanya kita lihat C yang ini kakinya sudah 2, berarti jumlah H-nya C yang ini 2, dan C yang ini kakinya 1, berarti jumlah H C yang ini ada 3. Sudah dirombak, kemudian ini CH cabang CH3, CH3. Kalau sudah posisinya seperti ini, sekarang yang berikut, langkah yang berikut, kita menentukan rantai yang terpanjang. Kita lihat di sini rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau lurus. Bisa juga, ini jumlahnya 6. Bisa juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga jumlahnya 6. Jadi yang terpanjang di sini yang jumlah rantai karbonnya 6. Di antara 2 rantai yang terpanjang ini kita harus lihat yang manakah yang memiliki cabang paling banyak. Kalau kita memilih rantai utamanya seperti ini, maka kita lihat cabang daripada rantai utama atau rantai induk ini hanya ada 1, yaitu yang ini, dan 2, yang ini. Tetapi kalau kita memilih rantai utamanya lurus seperti ini, maka kita lihat di sini rantai utama atau rantai induk ini memiliki 3 cabang, yaitu 1 cabang yang ini, 2 cabangnya ini, dan 3 cabang yang ini. Kalau tadi yang ke bawah hanya 2 cabang, sedangkan kalau yang lurus itu menjadi 3 cabang. Maka yang benar adalah yang memiliki 3 cabang. Sekarang yang berikut, yang kedua, langkah yang kedua adalah memberi nama cabang. Nama cabang itu sama dengan nama alkil. Berarti tadi sini cabang yang pertama kita lihat yang ini.
C-nya 1, maka nama cabangnya adalah metil. Cabang yang ini C-nya 1 juga, maka namanya metil. Sedangkan cabang yang di sini C-nya ada 2. 1, 2. Hanya ada 5, 2 tambah 3, 5. Maka nama cabangnya adalah etil. Setelah kita memberikan nama cabang, langkah yang berikutnya adalah kita membuat penomoran pada rantai induk. Dalam memberikan penomoran harus diperhatikan bahwa cabang yang ditulis lebih dahulu harus dapat nomor terkecil. Kalau kita mulai dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka kita lihat cabang yang ditulis lebih dahulu yaitu etil sesuai abjadnya itu dapat nomor 4. Tetapi kalau kita mulai penomorannya itu dari belakang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kamu lihat cabang yang harus lebih dahulu ditulis yaitu etil dapat nomor yang ketiga. Maka penomoran yang benar harus dimulai dari belakang, bukan dari depan. Yang benar yang warna biru, bukan yang warna ungu. Saya hapus yang warna ungu. Karena penomorannya salah, tidak sesuai aturan. Setelah kita menomori, langkah yang berikut kita tinggal menamai. Namanya tadi harus nama cabang lebih dulu ditulis, baru yang terakhir nama rantai induknya yang saya kasih kotak. Cabangnya kamu perhatikan ada 3 jenis cabang, 1, 2, 3. Dan di antara 3 ini ada 2 cabang yang sama, yaitu metil. Yang letaknya di nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan cabang yang etil ini letaknya di nomor 3. Berarti ada 2 jenis cabang, etil dan metil. Maka yang ditulis lebih dahulu harus etil karena huruf etil lebih dahulu pada abjad. Sehingga namanya menjadi 3. Posisi 3 itu nomor 3 karena posisi etil ada di nomor 3 pada rantai induk. 3 etil 2,3 karena posisi metil ada di rantai induk nomor 2 dan nomor 3. Karena ada lebih dari 1 jumlah cabangnya, maka diberi awalan di metil. Cabangnya sudah selesai semua, baru yang terakhir diikuti dengan nama rantai induknya. Karena jumlah rantai induknya ada 6, maka namanya adalah heptana. Maka nama dari struktur molekul di atas namanya adalah 3 etil 2,3 dimetil heptana. Baik, ini ada contoh yang berikut, contoh yang kedua. Kalau ada contoh seperti ini, maka yang pertama kita harus merubah dulu rumus alkana ini ke rumus bangunnya. Jadi cara merubahnya, kita ingat bahwa kaki C itu 4, tidak boleh lebih dari 4, tidak boleh kurang dari 4. Yang di dalam kurung itu menandakan bahwa ini adalah cabangnya. Jadi yang pertama di sini rantainya adalah CH. CH, karena kaki C itu 4, maka 1 sudah dengan C di sebelah, maka yang 3-nya, yang 2-nya, karena satunya H di sini, itu cabangnya adalah CH3, CH3 yang di dalam kurung. Jadi CH3-nya ada 2. Kemudian kita lanjut ke sini C. Ingat kaki C itu ada 4, sehingga satu kaki ikat dengan C yang CH. Berarti tinggal 2 kaki yang belum terikat. Berarti kita ikat dengan CH3 yang ada di dalam kurung.
Lanjut ke CH. Nah, ini tidak ada kurung. Bagaimana kita menentukan? Menentukannya kaki tadi, kaki C. Kaki C sudah 1, sudah 2. Nanti 3-nya itu dengan CH3. Dan satunya lagi dengan C2H5. C2H5 ini sendiri kita harus langsung pisahkan. Langsung pisahkan menjadi CH2, CH3. Dengan demikian, kita bisa menentukan langkah yang selanjutnya adalah menentukan rantai terpanjangnya sebagai rantai induk atau rantai utama. Hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 kalau lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti rantai yang paling panjang adalah 6, sehingga rantai utama atau rantai induknya demikian. Setelah itu, ini di luar rantai induk adalah rantai cabang. Maka rantai cabangnya ada 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, 4 CH3. Dan jenis cabangnya sama, metil, 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 metil. Langkah yang selanjutnya adalah kita membuat nomor, menomori rantai utama atau rantai induk. Dalam penomoran, cabang harus dapat nomor terkecil. Jadi kalau kita tulis nomornya dari belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka cabangnya ini akan terletak di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Sekarang kalau kita nomornya dari penomorannya dari depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan, kamu lihat cabangnya itu nanti terdapat pada nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Berarti penomorannya yang benar harus dimulai dari depan, tidak boleh dimulai dari belakang. Supaya apa? Supaya cabangnya dapat nomor terkecil. Sehingga yang warna ungu ini saya hapus. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menamai struktur ini atau molekul ini. Cabangnya semuanya metil, berarti satu jenis, sejenis. Tetapi ada 4 cabang. Maka karena sejenis kita memberi awalan. Karena jumlahnya 4, maka awalannya tetra. Jangan lupa letak nomornya 2,3. 3 ini ada 2. Berarti koma 3 lagi, koma 4, ada 4. 1, 2, 3, 4. Awalannya tetra. Namanya metil. Sudah selesai semua cabangnya. Sekarang nama yang terakhir adalah rantai utama. Karena 6, maka namanya adalah heksana. Sehingga nama alkana ini bernama 2,3,4 tetrametil heksana.